di zaman ini teman-teman, bukan lagi menjadi sesuatu yang dirahasiakan. Ini akan menjadi makanan setiap orang yang ingin mengenal ma'rifatullah. Gitu. Maka antum yang baru belajar, nggak mesti bisa baca kitab, harus punya kaifiat untuk bisa masuk ke ma'rad al-muhaddithin. Bisa berdialog dengan diri sendiri. Karena Nabi mengatakan istafti qalbak. Kamu mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Ini kita sebut dengan muhadatsah khidriyah, atau di majelis Al-Badr disebut dengan mu'allimi. Gitu ya. Jadi ini bukan bid'ah. Ini bukan sesuatu ikhtira' fid din, buat dalam agama, enggak. Ini justru ilmu para aulia semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Ya. Kita diajarkan, kata Imam Sya'rani, bahkan ukhiza 'alal uhud, itu kalau terjemahan aslinya, kita diminta dibaiat, diminta perjanjian, ahdun alla nad'u qat 'ala man zalamana, tidak mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi, apalagi salah faham. Gitu. Apalagi salah paham, apalagi orang yang mungkin terbawa pikiran, terbawa hoax, terbawa perasaan, kan banyak. Karena terbawa perasaan kemudian dia menyakiti, ya, kita harus memaafkan, ya. Wala naqulu qat Allahumma man kana faqidhu wa man ghaba ghalina fakhuzhu. Itu kan isinya hizib Nasr semua tuh, mirip-mirip kan. Ya Allah, siapa yang makar kepada kami, maka makarilah dia. Kayaknya Buya habis bahas makaroni deh. Wa man bagha alaina fakhuzhu. Siapa yang berbuat berlebihan kepada kami, maka siksalah dia. Wa nahwi dzalik, ya. Atau yang sejenisnya. Usud punya usud, kita cek ternyata Hizib Nasr itu memang mukhtalaf, bukan dari Imam Abul Hasan Syazili, tapi bisa jadi dari ada satu lagi Asy-Syazili juga namanya, Abul Mawahib Asy-Syazili itu apa namanya, ya. Itu ditulis dalam kitab Al-Ma'athir Al-Syaziliyah. Fa inna Rasulullah SAW lamma da'a ala Quraisy bil halak anzalallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Nabi hendak jadi Nabi ini pernah terbersit mau mendoakan kehancuran bagi orang-orang kafir Quraisy. Apa jawaban Allah turun? Kami hanya mengutusmu sebagai penyebar kasih sayang. Walaupun engkau disiksa, engkau dizalimi, tidak boleh membalas dengan doa yang ini. Jadi kita nggak boleh mendoakan orang keburukan, ya. Fastahya minallah, lalu Nabi malu kepada Allah. Lalu teman-teman, di bagian mananya di sini tentang sikap kepada umarah? Ingat teman-teman, saya tidak pernah tertarik berbicara politik. Tapi masyaikh kita para sufi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, punya mauqif, punya pandangan terhadap sufi. Bagaimana cara jaga sikap? Maka manhaj saya itu tidak ada kaitannya dengan NU garis lurus, ataupun NU apa lagi? Ya, N212 atau cebong, kampret, kadrun. Saya nggak ada urusan dengan kalian. Urusan saya ngikutin imam saya, Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ya. Dan saya nggak ada urusan dengan pemerintah manapun ketika berbicara ini umum. Ini kaidah ammah. Nggak ada urusannya dengan Jokowi, SBY sebelumnya, atau sebelumnya lagi siapa sebelum SBY? Lupa, Megawati, Megawan, Habibie, ya, Gus Dur. Saya nggak ada urusan dengan itu. Pendirian saya dari dulu sampai sekarang sama aja. Antum yang ngaji sama saya dari dulu kan, saya begini-gini aja. Nggak ada pro ke sana, nggak ada pro ke sini. Terus kamu apa? Saya pro imam saya. Imam saya bukan Anda, kira-kira begitu, ya. Jadi tolong jangan tarik-tarik saya ke NU manapun. Kebetulan saya sama dengan NU Anda, ya alhamdulillah. Kalau enggak, jangan usah tarik-tarik. Kalau mau serang, ayo sini, kita ketemu berjidal, nggak apa-apa, bermubahasa, ya, nggak ada masalah.
Kita nggak takut juga kok. Kita takutnya cuma kepada Allah. Bahkan saya nggak takut dengan pemimpin manapun. Jadi nggak ada lagi rasa takut di sini kecuali hanya kepada Allah. Insya Allah. Ya. Maka saya nggak takut juga kemarin ngomong di depan para pejabat itu, di depan presiden, wakil presiden. Saya nggak nyoblos Anda. Nggak ada urusan. Urusan saya ikut imam saya, udah. Gitu. Dan ujung dari imam kita kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pangkal hulunya Rasulullah, muaranya Imam Mahdi itu. Saya cuma itu aja, tugas kita nggak ada yang lain. Maka tolong jangan arah-arahkan saya ke sana, ya. Masuk antum jangan giring-giring saya ke politik, ya. Keluar aja sama. Ya, yang ingin berpolitik praktis di sini keluar. Harokah yang kita harapkan semoga disesuaikan nanti dengan minhaj nubuwah. Minhaj nubuwah ini mainnya di rohani. Rohani di situ sudah ada kebencian. Ente ini salah dikit aja udah kayak aneh pendusta. Ya. Emang kayak nggak ada husnuzon dalam hati ya. Gimana mau jadi minhaj nubuwah? Nabi itu ketika hendak mau nyalahin orang, yang nyalahin beliau itu ditegur Allah. Copot aja ya. Pakaian Rasul yang ente pakai itu. Kalau nggak berakhlak dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sebabnya sekarang saya masih pakai kopiah biasa, karena saya tahu diri saya belum betul-betul ikut sunnah Nabi lahir batin. Pakai sorban, otak jorok kan kacau kan. Mending saya nggak usah pakai sorban dulu, karena saya tahu pikiran saya belum benar-benar amat gitu. Pakai pakaian Rasul tapi akhlak saya belum akhlak Rasul, makanya saya tahu diri aja udah begini-gini aja lah. Kalau perlu ngajar pakai baju kaos kan. Cuma marah ntar ya. Jadi teman-teman, ana la ahtamu bi ayyi amirin. Ya, saya nggak minat dengan siapapun pemimpinnya. Minat saya cuma satu. Imam saya mengajarkan kalau ada pemimpin doain, selesai. Doain kebaikan. Doakan dalam khalwatmu, dalam zikir-zikirmu. Karena kalau pemimpin ini baik, walaupun kita nggak senang dengan politik dia, dengan langkah-langkah dia kan yang tenang kita juga. Coba antum lihat sekarang Bashar Assad. Orang tenang nggak ibadah di Suriah? Nih Musa kan korban nih, mana Musa? Nih. Musa korban gara-gara Houthiyah. Hancur kan negara Suriah, negara Yaman. Nggak nyaman ini pulang. Padahal setengah tahun lebih dikit lagi itu udah beres, udah lulusan apa? Atau Gulf. LC-nya beneran. Nyampe di sini lulusan Ciputat. Tapi dapat berkah. Kalau di sana nggak khatam kutub sita, di sini khatam ya kan. Masyaallah. Alhamdulillah. Coba antum boleh nggak sepakat dengan ini? Tapi ini mauqif pandangan pendirian Imam Sufi di zamannya. Fayajibu alaina sabra, saya bacanya sabru ya. Fayajibu alaina sabru ala jawril hukam wa zulmihim. Gimana tuh? Wajib atas kita bersabar terhadap kezoliman para pemimpin. Tuh, sepakat nggak nih? Ini kitabnya. Apakah saya bohong? Ada hadisnya? Tuh, Buya Zulhasbi bilang ada hadisnya. Kalau antum kali bilang ada hadis ya. Wa nara annahum ma zalamuna. Coba lihat Sufi ngajarin, yang Ahlus Sunnah ngajarin muridnya apa? Ketika ada persepsi kita dizolimi, nara annahum ma zalamuna. Dulu masa lebih otoriter dari sekarang loh. Lebih otoriter dulu daripada sekarang. Kita kemudian berpandangan mereka bukan lagi zalim. Wa sullitu alaina illa jazaan li'amalin sabiq minna. Kalaupun kita disakiti, barangkali karena dosa masa lalu kita. Jadi nggak nyalain siapa-siapa. Yang disalahin diri sendiri. Ini pasti banyak nggak. Kalau antum nggak protes Imam Sya'rani ya. Jangan nama Imam Sya'razi. Imam sholat tuh. Walaysa biyadaihim hillun wala rabtun wala jawrun wala zulmun fa innahum la yataharrakuna illa anna harakatuhum al-iradah ilahiyah. Gerak mereka kan tetap saja itu kehendak Allah ya. Dulu saya nggak sepakat dengan ini.
Serius, waktu saya mensyarah ini saya masih ingat. Ini mah pendapat Imam Sya'rani. Kita boleh beda. Sekarang saya merasakan benar. Wa hakadha yashhadu kullu 'arifin billah yaqinan la dhannan wa taqlidan. Beginilah ahli makrifat memandang. Yang dia pandang ini geraknya Allah, bukan geraknya si pemimpin itu. Gitu, ya. Coba antum kalau ke Saudi bisa buat maulid gak? Maka kalau buat maulid di sini, hidupkan cinta Nabi, jangan hidupkan kebencian. Gitu. Kalau enggak, itu bukan kezaliman, itu kesalahan kita yang kemudian Allah berikan. Kalau tiba-tiba saya, ya misalnya nih, bukan saya Buya Asfi lah. Tiba-tiba Buya Asfi dijemput sama polisi enggak? Ya, karena Buya Asfi habis bilang makaroni kan, dilaporkan oleh jamaah, itu penistaan agama bro. Ya, kan bisa jadi begitu Buya Asfi. Yang nangkep Mancung murid aneh. Dia bilang, Cung, balikin. Balik ya. Beres ya. Fa'ta'ammal ya akhi az-zabaniyah idza sahabu al-'abda ila jahannam kaifa ya'dhuruhum wa la yusammihim zulma wa la yunsabu ilayhim hillan wa la rabtan wa la inkishaf al-umur hunak wa hadha al-hal mashhur lil-'arifin bi hadhihi ad-dar mithla ma yukshafu lil-mahjubin hunaka sawa. Saya masih ingat waktu Habibna Umar bin Hafiz waktu multaqa muasalah namanya di Cirebon. Saya lupa siapa itu anak muda yang mengutip teks Ghazali, tapi yang dia ambil quote-nya adalah agar amar ma'ruf nahi munkar. Tiba-tiba ada seorang kiai senior membantah itu dengan cara yang lembut sekali. Apa kata beliau? Kalau kami Ahlus Sunnah, para masyayikh melakukan seperti yang dilakukan oleh Habil ketika mau diancam bunuh oleh Qabil. Gimana? Kalimatnya ketemu kan? Ali Wafa mana Ali Wafa nih Hafiz? Ya. Gimana Ali Wafa? Ketika Habil diancam itu, apa jawaban dia? In basatta ilayya yadaka litaqtulani, jika kamu hendak menghadangkan tanganmu untuk membunuhku, terus saya tidak akan membalas dengan menghadang tangan kembali. Jika engkau mengancamku bunuh, aku tidak akan mengancammu bunuh. Habil ngomong. Habil itu anak kecil. Yang dewasa siapa? Secara fisik Qabil ternyata bersenyawa dengan iblis. Ketika sesajian dia tidak diterima, kan dia kan memberikan sesajian, tapi yang diberikan tulang-tulang, busuk-busuk. Paling juga siapa yang makan, taruh. Inilah syariat sesajian. Dan besar kemungkinan itu bukan di India, bukan di Arab, tapi di tanah Asia bagian-bagian sini kejadiannya, wallahu alam. Karena banyak tradisi sesajian itu masih ada di daerah Asia, Cina, India, dan tempat kita. Nggak tahu bagian mana, mungkin barangkali India bagian-bagian sini kali, India Meriki. Kayak gitu teman-teman. Ini jawaban dari kiai ini, tapi kiai ini dicuekin aja. Saya melihat, masya Allah, ini kiai luar biasa sekali. Insya Allah beliau wali lah, ya. Alim yang wali, ya, kan banyak alim yang bukan wali. Alimnya ilmu kitab doang, gak bisa merasakan zauk daripada kitab, ya. Karena ilmunya taklid ke kitab, bukan kitab yang ikut dia. Nah, yang seperti yang saya sampaikan miraran, aksar min marrah, ya. Nah, summa mimma yakhfa ala katsir, sebagaimana tidak diperhatikan kebanyakan orang, annal insan yu'aqabu fi tuhmatin, orang itu kadang-kadang Allah gugurkan dosanya dengan cara memberikan dia siksaan karena satu tuduhan. Antum dituduh nih syubhat,
ya, atau dituduh misalnya aliran sesat. Apalagi dituduh dokter goblok. Buya Aldomi dituduh dokter goblok karena ikut Maulana Habati kan. Karena ikut Al-Badar. Ini dokter goblok kan. Terus kalau LC apa? Coblok. Itu cara Allah menggugurkan barangkali kita punya dosa masa lalu. Itu cara Imam Sya'rani ngomong. Fayasiru yahlif, tapi kebanyakan orang nggak begitu. Kebanyakan orang mengatakan yahlifu billahil azim, dia bersumpah demi Allah, innahu mazlum, saya dizolimi nih. Padahal itu kesalahan dia. Lisan dia yang bermasalah, yang dia orang lain di sini kasusnya adalah pemerintah, kerajaan, pengadilan, polisi, tentara, gitu. Atau kalau di pesantren guru, dia yang salah, guru yang dia tuduh, begitu kan? Kalau di sekolah itu santri-santri yang dari dulu menyerahkan gurunya, kalau dia keluar pesantren bakal jadi pemberontak itu. Ya. Dia akan nyalahkan pemimpinnya, menyalahkan kiainya. Saya udah banyak ketemu santri begitu. Bener, keluar nggak jadi Ahlussunnah bener. Cuma label doang Ahlussunnah, pergerakannya enggak. Pergerakannya nyalahin orang pun tiap hari. Ya. Nah, ini nanti akan tambah jelas nih teman-teman. Orang yang ngaku Ahlussunnah, ngaku bertasawuf, akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, tapi tidak ada akhlak ini pada mereka. Antum sudah lihat sekarang, sama sholawatnya, sarungnya sama, serbannya sama, tapi di bagian adab ini tidak sama. Lizanni annahum aqabuhu min haitsu tilka tuhmah, karena zon dia, hijab yang ada pada diri dia, dia merasa disiksa oleh kerajaan, oleh pemerintah, oleh polisi. Padahal kalau dia kasyaf, rohaninya bisa terbuka, itu kan perbuatan Allah kepada dia. Siapa tahu emang lisannya zallah, ada kesalahan, melanggar pasal-pasal yang sebenarnya dia mengerti pasal itu, gitu. Bisa nggak nih mereka ini, kita ini semua melihat hal itu, ya? Maka saya setiap hari berpikir, ya Allah, apapun yang rasa nggak enak yang saya rasakan, itu kesalahan saya sendiri dan saya minta ampun kepada Allah. Saya nggak akan nyalahin siapa-siapa. Ya. Bisa nggak antum begitu? Boleh torikot kita sama? Ya. Bisa nggak begitu? Insya Allah. Ya. Jadi kalau ada perasaan nggak enak, katakan, ya Allah, ini pasti ada kesalahanku di sisimu, bukan ke orang lain, di sisimu, katakan. Yang engkau pandang ini bermasalah, faghfir lana ya Rabb, maka ampunkan kami ya Allah. Itulah makna kalam Sayyidina Adam, Rabbana zalamna. Meskipun yang menjebloskan, yang menggelincirkan Nabi Adam itu iblis, tapi Nabi Adam gak pernah menyalahkan iblis. Antum bisa gak begitu? Ini udah jelas, misalnya kita salah ngomong terus ditangkep, misalnya nanti, semoga gak kejadian ya, saya berdoa semoga saya gak vizal lah ya. Nah, kita nggak mau juga, ngapain juga begitu kan? Hati-hati loh. Apa yang antum kalamkan mesti didoa. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kalam ini Allah bimbing. Amin. Antum ngomong nih, ya kayaknya gue nih bakal jatuh nih, diaminin malaikat jatuh. Dulu Bahauddin, Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi, pemimpin Naqsyabandiyah. Beliau mengatakan, kayaknya saya mati nanti tua aja begini nih, dengan sakit ini nih. Diaminin malaikat yang bersama sama dia. Ketika tua, dia ingat-ingat, kenapa saya sakit begini terus? Jadi dia punya suatu penyakit yang nggak bisa hilang. Datanglah seorang wali bilang, karena kamu waktu mudamu doa begini, diaminin malaikat. Ente kan wali. Ya sayang ya. Itu kejadian. Jadi kalau pernah mengalami itu, bayar kafarah aja. Ya Allah, semoga ini tidak terjadi. Bayar kafarah itu dengan sedekah. Kita sedekah dengan orang. Jadi dari dulu teman-teman, Nabi itu mengajarkan bayar kafarah itu udah sering. Udah sering. Misalnya ada kesalahan apa, kafarah, salah apa, kafarah.
Itu banyak, coba lihat di Sunan Nasai, Sunan Tirmizi. Saya banyak ketemu riwayat itu ya. Ya. Nah, antum nulis status nyinggung orang, ya, bayar kafarah no. Ya, itu serius. Secara ilmu hakikat harus bayar kafarah. Ilmu hakikat lah ya. Bayar kafarah antum. Ada nyinggung nggak hari ini statusnya? Hah? Gak cuma nyinggung, lebih dari itu. Lebih dari itu. Makanya apapun yang orang kalamkan, misalnya Buya Asfi pendusta, pembohong, penjilat, nggak usah dibalas, nggak usah tersinggung, biarin. Jika mereka tidak membayar kafarahnya, kita kan nggak begitu misalnya. Nanti mereka akan diikop oleh Allah. Itulah caranya ini, teks ini ngomong itu. Mereka lagi diuji. Atau kita ngomongin orang tertentu dan dia bukan seperti yang kita omongin. Nanti kita akan diikop oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah untuk menggugurkan ini. Di saat itu terjadi, kita memandang ini dizolimi orang itu, atau kita memandang ini tamparan Allah untuk kita. Ya. Namun kita berdoa, waqina syarra ma qadait. Ya Allah, jaga kami dari qada yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. Ini sampai di bagian bawahnya itu disebutkan teman-teman. Waqad yubtalal 'abdu aidan bil 'uqubati min haitsu syamatatihi bi ahadin uqiba. Ada orang disiksa atau diuji sama Allah cuma karena dia nyakitin orang lain. Antum menasehatin pemimpin atau ngata-ngatain pemimpin itu beda loh. Yang disebut al-jihad al-akbar itu apa? Qauluka ittaqillah ala imamin jair. Engkau mengatakan bertakwalah kepada Allah, wahai pemimpin. Ya. Kita nggak usah ngomongin, hei pemimpin yang zalim, jangan ngomong begitu. Qauluka ittaqillah itu aja. Nasihat kamu untuk membimbing pemimpin supaya takut. Ini kayaknya nggak belajar badi ma'ani balaghah. Jadi dia bilang, hei pemimpin zalim, takut kepada Allah. Itu salah baca hadis tuh. Kalimat hadisnya, jihad yang tinggi itu, engkau mengatakan ittaqillah, takutlah kepada imam yang zalim. Yang zalimnya jangan dibaca, nggak mau terima dia entar. Ini contoh nih, kita nih mau saling nasihatin, tapi antum sindir-sindiran, mau terima nggak? Nggak mau loh. Ya, main sindir-sindiran, mana kita mau terima? Apalagi dikata-katain, mau nggak? Ente mau nerima nasihat orang yang ngata-ngatain ente, bisa nggak? Gak bisa. Kita itu hanya mau nerima kalam orang yang lembut kepada kita. Itu temen loh. Gimana kalau musuh? Udah musuh, ngata-ngatain, nyebarin hoax, habis itu bilang aneh menasihi ente, ya salam. Nggak ada begitu. Ini ciri-ciri orang benar menasihati. Sebelum dia menasihati, dia berdoa dulu, ya Allah, beri hidayah aku supaya istiqamah, tidak cari muka. Lalu beri hidayah orang yang aku nasihati. Jangan lupa, kebanyakan orang menasihati niatnya hanya meluruskan orang lain, dia lupa meluruskan dirinya sendiri. Ya kayak kelompok itu tuh Khawarij bilang Allah yahdik, semoga Allah berimu hidayah, tapi dia lupa mendoakan dirinya. Akhirnya dia sesat, orang lain dapat hidayah, ya kan? Jadi terima kasih atas sebutan saya sebagai pendusta, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Judulnya apa istilahnya? Kalau bahasa orang YouTube tuh ngasih judul yang kalau quote-nya bagus banyak orang nonton gitu. Clickbait, ente berhasil sudah ya. Terima kasih, dan itu tidak menyakiti saya sama sekali ya. Ini lebih clickbait yang ini. Saya senang sekali digituin orang ya. Sebut saja, kalau perlu sebut saya dajjal sekali ini lah. Nih teman-teman, di kitab ini
Al-Minan Al-Kubra. Ini sikap sufi. Masih Imam siapa? Sya'rani. Wa mimma an'ama Allah tabaraka wa ta'ala bihi alaih. Salah satu nikmat Allah kepadaku, ta'zimi li wulati zaman zahiran wa batinan min qadin wa walin wa muhtasibin wa kashin wa syekh arabin fa inna haula qad rafa'ahumullah tabaraka wa ta'ala alaina fi hadha ad-dar bainan nas wal adab ma'ahum matlubun syar'an wa 'urfan bihasab istiqamatihim wa wijajihim, ya. Wa hadzal khuluq qalla ma yaf'aluhu minan nas ma'a ulati zaman batinan aw khalian anil ilal. Ngerti enggak? Paling Darsunnion yang ngerti ya. Ta'zimi nikmat Allah kepadaku, kata Imam Sya'rani, Imam Sufi, imam saya, imam antum semua. Adakah Ahlus Sunnah yang tidak menghormati Imam Sya'rani? Enggak ada, semuanya takzim ke beliau. Kata beliau, aku merasa dapat nikmat karena bisa mentakzim lulatiz zaman, para pemimpin. Zahir dan batin. Apakah itu pemimpin itu bentuknya qadhi, walin itu menteri atau gubernur atau presiden atau PRT, PRW, apa lagi? Pak Lurah, ya. Wa muhtasibin wa kashifin wa syekhin, itu semua jajaran-jajarannya sampai ke bawah. Antum nggak mentakzim mereka, harus hormati. Jadi kita kalau ketemu wali kota, kita hormat. Ketemu antum nih nggak nyoblos dia. Kalau aneh kan mah nggak nyoblos wali kota yang kemarin kita ceramain. Karena waktu pas nyoblos ada udah pindah. Udah pindah ke Depok. Tapi KTP masih di sini kan? Nggak nyoblos. Saya juga baru tahu namanya kemarin kan. Ya, sebelum ceramah doang ada namanya. Yang menganggap zahirnya manusia yang ngatur, memilih segala macam. Tapi pada hakikatnya siapa yang mengangkat? Qad rafa'ahumullah. Allah yang angkat mereka. Oh, bukan kita yang milih. Berarti antum musyrik. Kenapa musyrik? Adakah di alam semesta ini sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Enggak ada. Ya? Enggak ada kan? Oh, ini Jabariyah. Jabariyah kepalamu. Ini kita ngomong tasawuf, bukan ngomong bab akidah. Ini bab zauq. Bukan bab i'tiqad. Ini bab zauq, bab rasa. Bab musyahadah. Batinnya mandang siapa? Kalau Jabariyah lain, dia bab akliyat. Kita nggak ngomong bab akliyat, kita ngomong bab zauqiyat, ya, rasa. Allah lah yang mengangkat mereka, memilih mereka fi hadid dar. Walaupun antum yang nyoblos, tapi tetap saja Allah yang menentukan. Fi hadid dar bainan nas. Allah yang pilih mereka di antara manusia di bumi ini. Wal adabu ma'ahum, adab terhadap para pemimpin itu matlubun syar'an au urfan, baik secara syariat ataupun secara adat. Walaupun kita gak nyoblos dia. Dan saya katakan kepada antum semua, saya gak nyoblos pemimpin sekarang. Ya itu ijtihad saya waktu itu ya. Dan ketika saya datang diundang Kemenak, bukan berarti saya juga pro beliau ataupun pro Kemenak, gak ada urusan. Justru di Kemenak, coba antum tanya sendiri sama menteri. Malah saya menyarankan beliau supaya minta maaf aja lah Gus. Mungkin maksud antum benar, tapi orang tidak menangkap maksud antum itu. Minta maaf aja sama umat. Mungkin ukhuwah Islamiyahnya terganggu, ukhuwah watoniyahnya oke. Kan watoniyah yang dari dijaga kan? Ukhuwah persaudaraan sebangsa, setanah air, supaya orang yang non muslim tidak terganggu oleh azan. Tapi dia nggak bilang azan kok, toa kok ya. Saya tanya lagi, ente bilang gua toa atau azan? Toa, saya bilang gitu. Dan teman-teman, itu sebenarnya kalau itu diterapkan, yang rugi komunitasnya Gus Yakut. Karena dia orang NU. Orang NU lah yang suka yasinan pakai mic. Orang NU lah yang suka sholawatan pakai mic. Bener gak? Nahdiyin loh. Tapi saya jadi paham, jangan-jangan itu lagi pecah internal di
kalangan Nahdiyin habis muktamar kemarin, wallahu a'lam bishawab. Kita nggak masuk ke dalam itu ya. Jangan ya. Jangan-jangan bahasa Arabnya Bu ya? La. Bahasa Arab apa tuh? Bahasa Arab Aciputatiyah. Bener nggak? Gus Yakut itu NU atau Muhammadiyah? Oke. Yang demo NU atau Muhammadiyah? Atau Salafi? Atau Ikhwani? Atau siapa? Saya nggak tahu. Saya nggak ikut berita. Ya. Yang demo siapa kemarin? Ya? Atau HT ya? Mereka justru kan nggak pernah yasinan. Ya? Mereka pernah sholawatan nggak? Sholawatan tutup jalan nih kan? Kasang toa gede-gede. Ya Rabbi sholli. Nggak ada. Ajakannya doa bareng, pasti nggak mau doa deh. Ngeceknya gitu, Al-Fatihah, pasti diam-diam aja dia kan pura-pura nanya. Jadi kita pimpin doa dia berdiri, dia nggak mau didoain, maunya dikualatin. Ya salah. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, ini kalau kita pikir-pikir benar kan? Yang rugi dia kan? Bisa-bisa tutup semua tuh majelis Nahdiyin ya, Aswaja NU tutup semua. Jadi khalas ya, al-khabar laisa kal mu'ayanah. Kabar yang antum dengar apalagi dipotong-potong. Saya nggak tertarik dengan itu. Dan pesannya saya sudah sampaikan. Apakah beliau menanggapi dengan baik? Ya, saya lihat sih wajahnya menanggapi dengan baik. Cuma apakah beliau nanti buat video klarifikasi, wallahu alam. Ya, kita nggak tahu. Dan saya melihat kalau bab politik nggak ada yang adil teman-teman. Saya nggak pro Ahok, tapi waktu Ahok minta maaf, nyebar nggak videonya? Rocky Gerung bilang kitab suci itu fiktif, dia minta maaf nggak? Nggak ada minta maaf. Dilaporin nggak? Saya juga nggak ada urusan sama Rocky Gerung. Kita cuma bandingin doang nih. Si Ahok cuma ngomong satu ayat, ini mah semua ayatnya dia bilang fiktif. Benar nggak? Kitab suci itu fiktif. Semuanya dari awal sampai akhir, dan semua kitab, bukan kitab Al-Quran doang. Sehari semua agama demo tuh. Demo yang Gerung. Sorry ya Bang Rocky, saya tidak bermaksud memusuhi Anda, cuma memberikan analog. Analog. Apa kata beliau? Hadzal khuluq qalla man yaf'aluh. Adab ini sedikit sekali yang sanggup melakukannya. Minan nas, bener ya sampai sekarang ya. Makanya mungkin kita yang sedikit itu. Amin ya. Antum nggak pro siapa-siapa, tapi bisa menghormati. Mungkin antum nggak nyoblos dia yang sekarang jadi menteri, ya kan? Tapi antum bisa hormat kepada kedua-duanya. Kalau saya malu, kenapa saya malu? Katanya kan ustadz, ya kan, Buya, dapat ijazah tarekat, katanya sih gitu. Tapi nggak bisa salamatus sodr, menselamatkan kolbu dari kebencian. Kalah nggak saya sama yang jadi menteri itu? Kalah nggak tuh? Ya kalah jauh. Saya nggak mau saya kalah jauh sama dia. Ya, dia bisa. Dia orang yang bertarung mau kuprak-kuprak meja kan, betul nggak? Tapi dia bisa memaafkan dan mau kemudian seorang negara begitu, orang yang tulis, dia mau masuk. Saya berpikir keras, ya Rob, kayaknya hatiku lebih keras dari dia. Allah alam bisawab, kita nggak tahu. Ya. Salamatus sodar ya, kalau ngaji kitab tasawuf jangan cari kesalahan orang mulu. Ya. Ini tanda nggak ada itikat baik, nggak ada itikat baik untuk memajukan negeri. Adanya cuma itikat nyari-nyari kesalahan orang. Ya. Yaudah, antum nanti laporkan Imam Sya'rani ya. Kritik nih Imam Sya'rani. Beliau mengatakan betul ini sedikit sekali yang melakukan. Jadi jangan kaget, orang-orang kayak antum ini nanti nggak banyak yang akan mau nggak nyoblos pemimpin, nggak suka sama dia, tapi bisa menghormati dia. Nah, bisa nggak begitu? Insyaallah. Ini nih coba lihat. Guru beliau Sayyidi Ali Al-Khawas mengatakan
yanbaghi lana an nu'azzima al-wulata wa nukrimahum adaban ma'allah. Jadi menghormati pemimpin itu bukan karena dia partai A, partai B, menyenangkan diri kita, bukan, nggak ada urusan. Ta'adduban ma'allah, adaban ma'allah, karena kita beradab kepada Allah. Allah lah yang mengizinkan mereka. Kalau mau datang kepada mereka, kasih nasihat, bukan kasih caci maki. Suatu majelis akan dicabut nuzi'at anhul barakah, akan dicabut keberkahannya jika mulai membicarakan ghibah, keburukan orang, apalagi keburukan ulama dan pemimpin. Tolong tinggalkan aja majelis begitu. Ada majelis isinya memburuk-burukan orang, caci maki orang, tinggalkan itu majelis. Karena itu majelis nuzi'at anhul barakah, nggak ada lagi keberkahan di dalamnya. Ya. Jadi kita nggak boleh ngomong-ngomong itu, udah cukup. Antum punya hubungan nih dengan seseorang, isinya menggibahkan orang, bukan mencari solusi. Tutup hubungan itu, ganti yang baru. Udah cukup ya, kita ganti topik, gitu aja. Maka kalau membicarakan orang pun tujuannya mencari jalan keluar, bukan memperbanyak masalah. Emang antum seneng sahabat kita bermasalah? Seneng nggak? Antum seneng ada teman kita khianat? Sedih kita, bukan malah kemudian kita seneng. Kalau antum seneng, fi qalbika syai', di kolbumu ada kebencian, ya, ada hikd. Ya, kita nggak pernah seneng, malah kita sedih sekali jika ada yang nyebrang, jika ada yang kemudian malah menjadi syak, was-was, itu kan malah kita sedih. Bukan mendoakan keburukan. Oh, dia mau membicarakan kamu jelek-jelek, biarin aja. Ya. Antum kalau ke majelisnya Maulana Abad itu aneh, disebut gila, disebut sombong, disebut belagu, udah lengkap deh. Disebut goblok juga pernah. Lengkap, saya makan semua. Kan yang ngomongin saya kan nanti dapat ikop setir sama Allah ya. Selesai kan sesuai dengan kitab yang tadi. Orang itu diikop, diberi ujian sama Allah sesuai dengan dia nyakitin orang beberapa kali. Gitu. Jadi tolong kalau betul bertasawuf, betul berahlu sunnah, betul berasy'ariyah maturidiyah, atau antum bersalafiyah. Kalau Imam Abu Ja'far Thahawi mengatakan, kami diperintahkan, meyakini bahwa wajib mendoakan para pemimpin wa in jara, meskipun zalim. Ya. Mendoakan kebaikan. Karena kalau mereka baik, kita baik semua. Kalau pemimpin kita nih baik, kita bisa buat majelis suka-suka kita loh. Meskipun antum nggak nyoblos dia, antum nggak nyoblos karena nggak ada KTP ya. Lagi di tol. Lagi di tol. Lagi di tol. Banyak sekali ini kalimat-kalimatnya, ya dibaca sendirilah ya. Makanya ada di satu quote yang saya lupa di bagian mana halamannya, beliau mengatakan, saya sedikit sekali melihat para sufi inkar kepada umara di kitab ini. Ya, antara Minan Kubro, Matubuliyah. Kalau di sini kalimatnya tadi sudah kita klarifikasi dan terima kasih sudah mengingatkan. Jadi kalau mau nasihatin orang atau mau supaya ditonton orang, nggak usah lah pakai kalimat-kalimat yang begitulah ya. Ya, takutnya nanti Allah yu'aqibuka, ya. Allah mengikob Anda nanti. Itu aja kawannya. Kalau saya nggak ada masalah. Karena saya sudah kenyang dibilang orang syubhat. Udah nggak ada apa-apa kok. Dok, ente bilang aneh syubhat nggak? Bilang dong sekarang. Dari dulu awal saya keluar dari kelompok itu, saya sudah dibilang Jahmiyah, Razi Dolal. Dari dulu saya sudah biasa disebut sesat. Waktu saya belajar thariqah, saya disebut gila. Saya tanya balik, ada dokter gila? Saya tanya gitu. Bengong juga dia belum dokter kan. Itu bukan sombong. Itu namanya kabiru alal mutakabbir. Gaya-gayaan dikit lah depan orang yang sok-sokan gitu. Jadi kabiru alal mutakabbir itu bukan melawan orang sombong dengan kesombongan, bukan. Gaya-gaya mainin aja. Jangan serius-serius amat gitu. Bukan sombong beneran, nggak boleh sombong beneran. Kabiru itu kan pura-pura sombong lah engkau gitu.
fa'ala yufa'ilu. Jangan diartiin kabbiru alal mutakabbirin, ya salah. Jadi orang sombong lah kamu udah orang sombong. Salah terjemah. Belajar tasbih lagi ya. Baik, kita halaman berapa nih Bu ya? Udah 8:30 nih. Mau diterusin. Jadi ini kitab Imam Sya'rani. Kita alhamdulillah di majelis ini dan khatamnya di sini, Musai. Kita pernah menghatamkan Darus Sunnah, tapi udah bola-balik sini kan? 2018. Tapi kan udah buka ribat kan waktu itu? Belum ya? Ganti dengan kok tasawuf. Oh iya. Ini Al-Bahrul Mawrud. Ini sudah khatam alhamdulillah. Dan ini saya habis baca ini tahun 2016. Itu mimpi ulama-ulama banyak sekali. Jadi setiap kali habis baca ini saya mimpi ulama gitu. Di lantai 2 Darus Sunnah dulu kalau tidur tuh kamar agak angker-angker dikit tuh. Kalau nggak dikecek sama jin, didatengin wali. Serius. Baik, aina tawaqafna, baca dikit lah ya. Masih majzub. Halaman Hmm? 229. Menurut antum aneh sombong nggak? Kalau ya minta ampun kepada Allah ya. Maaf ya ya. Ente kena dikerjain mulu soalnya. Baik. Jadi kemarin kita di dua sembilan. Belum beres ya. Saya menyebutkan kemarin ada majzub yang tam, itu malamatiyah. Ada majzub biasa. Yang antum kenal sekarang itu majzub. Nah, di kitab ini di sini ada kalimat jangan bersuhbah dengan orang majzub kalau antum adabnya belum bagus. Ya. Di sini dilarang di kitab Imam Sya'rani. Tapi di kitab ini juga dia Al-Minan beliau mengatakan saya kalau ketemu orang majzub pasti beradab yang baik, nggak pernah syak dengan mereka. Untuk murid-muridnya beliau melarang bersuhbah, ketemu boleh, tabarukan dengan mereka boleh, ngambil berkah minta doa boleh. Tapi sebaiknya minta doa aja pun harus hati-hati. Karena majzub ini dia tidak ada namanya bab ta'wil. Semua yang dia kalamkan zahir. Bulat-bulat. Sampai yang masyhur saya dapat dari beberapa muridnya atau muhibbinnya Wan Sehon, ada orang minta doa supaya kepala anaknya, otak anaknya encer. Itu masyhur ya. Itu beneran. Ya, Habib Razi juga bilang gitu. Ya beneran, encer beneran. Gimana encernya gimana? Tabrak kontainer. Jadi di orang majzub ini karena mereka majzubul aql, akalnya ketarik karena syiddatul hub ilallah, karena betul-betul kuat cinta kepada Allah, hilanglah kesadaran akliyahnya, maka mereka nggak bisa lagi mentakwil. Mereka sudah asik. Jadi mereka itu kalau diam itu lagi syauq ilallah, lagi rindu banget sama Allah. Kita kalau diam masih rindu makhluk soalnya. Maka kita perlu malu kepada orang-orang majzub ini. Saya malu kepada Allah, ya. Antum harus malu kepada Allah. Diam kita kok masih ingatnya makhluk. Apalagi antum sholat, zikir, mu'alimi yang datang muka orang lain kan. Jadi betul-betul harus mulai kita bersihin benar-benar pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang-orang yang majzub itu ada satu kebanggaan pada dirinya yang perlu dibanggakan, yaitu ma'radul muhaddatsin, ranah atau ruang muallimi atau muhaddatsin, dialog ruhani. Ini salah satu keistimewaan wali. Itu di zaman itu disebut sebagai ma'rad. Ma'radnya kan bisa diartikan seminar, tempat tawar menawar,
tempat penampilan, tempat setoran, tapi saya menerjemahkan ranah, ruang, dimensi. Nah, yang pas kalau bahasa kampusnya dimensi dialog ruhani. Di zaman ini teman-teman, bukan lagi menjadi sesuatu yang dirahasiakan. Ini akan menjadi makanan setiap orang yang ingin mengenal ma'rifatullah. Gitu. Maka antum yang baru belajar, nggak mesti bisa baca kitab, harus punya kaifiat untuk bisa masuk ke ma'rad al-muhaddithin. Bisa berdialog dengan diri sendiri. Karena Nabi mengatakan istafti qalbak. Kamu mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Ini kita sebut dengan muhadatsah khidriyah, atau di majelis Al-Badar disebut dengan mu'allim. Gitu ya. Jadi ini bukan bid'ah. Ini bukan sesuatu ikhtira' fid din, buat dalam agama, enggak. Ini justru ilmu para aulia semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Ya. Makanya wali itu kadang ngomong di hati aja, paham. Cuma untuk bab-bab syariat mesti dikalamkan gitu. Wa ma sifatu, nah, seperti apakah bentuknya? Itu kubbatun min nuril qurbah, seperti kubbah dari nur kedekatan dia kepada Allah. Ya, yang di situ ada arba' tabaqat, ya, 4 tabaqat. Ini sudah kita baca sebelumnya. Kita ulang aja ya. Markhiyun 'alaihal hijab. Namun terjulurkan kepadanya hijab. Hijab itu yang tadi terjulurkan tertutup, yarfa'ul hijabul awal amamal kubbah. Dengan nur tadi akan tersingkap hijab pertama, sehingga dia merasakan azamatullah. Maka teman-teman, awal antum ditalkin itu hijab terbuka, hijab pertama. Makanya rasanya bergetar gak di kolbu? Kalau nggak waktu istighfar, kalau nggak waktu sholawat, itu pembukaan hijab sebenarnya. Dan masing-masing antum beda-beda ya. Ada yang di istighfar, ada yang di syahadat, ada yang kenanya di syahadat, ada yang kenanya di sholawat, ada yang kena di fatihah. Nah, coba dinikmati aja itu ya. Gimana? Masih ingat gak waktu ditalkin? Yang belum ditalkin ya sabar-sabar ya. Fatabdu lahu 'azamatullah, maka nyatalah bagi dirinya keagungan Allah. Fataji'ul 'azamatu fataktanifuhu hatta yatahammala dhalik, thumma yuhmil hatta yaqwiya, thumma yu'adu thumma tatajalla lahu al-'azamah min Allah tabaraka wa ta'ala. Pelan-pelan dia pikul, dia menjadi kuat. Awal-awalnya kalau kena nangis, gitu ya. Lama-lama kolbunya jadi kuat. Karena kuat, jadi rasa itu membuat dia tidak lagi nangis. Jadi orang nangis itu ada tingkatannya. Pertama, nangis takut dosa. Nah, itu paling rendah. Tapi air mata takut dosa kepada Allah itu bisa memadamkan api neraka. Air mata harap rahmat Allah itu bisa menyuburkan teman-teman surga. Ada lagi air mata rindu kepada Allah. Itu membuat hijab-hijab di langit-langit surgawi terbuka. Insya Allah. Ada lagi, itu air mata itu banyak tuh ke atasnya. Jika dulu Ibnu Mubarak meriwayatkan bahwa ada 9 air mata, semuanya ria kecuali 1. Yang 1 itu saya bagi lagi jadi 9. Tuh udah tadi udah berapa tuh? Sampai berapa tuh? Takut, harap rahmat. 2, rindu. 3, keempat, bukan rindu lagi, hadroh namanya, air mata hudur di majelisnya Allah, tapi belum melihat Allah. Antum hadir aja di majelisnya, itu udah kayak terharu gitu rasanya. Ya Allah, kok saya masuk majelis ini ya? Itu udah kayaknya nggak tahan, itu udah tinggi tuh. Tadi baru syauq, sekarang udah gabung dengan mereka. Orang-orang yang mereka sudah biasa memandang Allah. Ya. Itu baru hadir, belum duduk. Maka nanti nextnya ada namanya air mata jalsah fi hadratillah. Ya, duduk dikasih makom sama Allah. Itu berapa tuh?
5. Loh, berapa lagi nih? Ya, seingat saya aja, sekeluarnya aja. Naik lagi makomnya. Tadi sudah dapat duduknya. Sekarang dibukakan tangisan bab tajalli asma was sifat wal af'al. Dibuka itu udah berapa tuh? Udah 3. Terakhir baru Allah bukakan tirai zatnya. Di saat itulah tangis tak berujung, mereka semuanya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan hamba dengan Allah itu bukan melongo begini. Siapa antum berani ngelihat? Itu semuanya sujud. Dan itu tangisannya membuat ruh kembali kepada hembusannya. Itulah yang disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang terakhir itu boleh disebut tangisan ru'yat ba'da tajalliyat, setelah tajalli dan pulang kampung seneng nggak? Orang udah lama nggak pulang kampung tuh pulang, nangis nggak? Nangis kita, ya. Yang nggak punya kampung maaf ya. Tuh udah 9. Alhamdulillah pas berarti dah. Jadi ada 9 tangis menurut Imam Ibnu Arab dinukil dalam kitab Az-Zuhud. Semuanya adalah riya kecuali 1. Yang 1 itu kita urai jadi 9 lagi. Ya, ada 9 manazil buka. 9 tangga-tangga daripada tangisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda nggak Nabi nangis dengan pendosa nangis? Beda nggak? Beda. Orang-orang kayak kita kan pendosa. Kita nangis ya karena kita punya dosa kita tangisi. Tapi kalau Nabi nangis, para wali nangis, dia menangisi terharu, rindu sekali. Dan orang-orang yang rindu kepada Allah itu tangisnya sangat dalam sekali. Maka alihkanlah rindumu kepada makhluk, kepada rindu kepada Khalik. Udah lupakan makhluk di hati. Buang pelan-pelan. Tapi bukan berarti ente nggak perlu nikah, Priyadi. Kenal lagi deh. Summa tatajalla lahu al-'azama min Allah, summa taji'uhu al-'isma fataktanifuhu fayaqbaluhu Allah wa yarda'. Lalu setelah kuat Allah mentajallikan lagi keagungannya. Yang tadinya kaget, tadinya jirim, tadinya ahwalnya muncul goyang, teriak-teriak, lama-lama pelan-pelan hilang. Nah, jadi kalau ma'rifat naik, orang nggak akan selama-lamanya dia kalau dapat zikir teriak. Saya dulu awal-awal bab ini, setiap kali tahlil teriak terus, bukan, dan nggak bisa dikendaliin. Afdalu dzikri la ilaha illallah, udah langsung. Awal-awal pingsan, berikut nangis, berikutnya lagi keras, habis itu lembut, begitulah sampai hari ini muter aja rasa itu. Ya. Kalau sekarang keras sedikit langsung mewek ya. Jadi nggak boleh keras-keras amat. Kalau lembut pun kadang-kadang kemudian nangis. Itu sebabnya saya jarang mimpin zikir la ilaha illallah sekarang. Ntar lama kita zikirnya ntar ya. Karena kalau udah asik itu kita lupa dengan segala hal. Taib. Summa taji'ul ismah. Kalau sudah kuat begitu baru dia dapat penjagaan ismah. Ya, baru Allah kemudian ambil tarik dia, Allah terima dia dan Allah ridhai. Jadi ketika Allah berkalam, kalamnya sahih. Kalam yang dia terima nih sahih, bukan dari waswas syaitan lagi. Ini metodologi beliau ya. Kalau ringkasnya dalam Mu'alimi, dialoglah dengan dirimu yang sejati, bukan dirimu yang bayangan, bukan dirimu yang palsu, bukan dirimu yang jasmani, tapi dirimu yang ruhani. Maka engkau akan mengenal sang penghembus ruh. Nah, itu ringkasnya begitu. Ya, kalau tadi kan kepanjangan tuh. Kenapa? Kolbu masih bisa dinodai. Karena setiap saya lupa kepada Allah itu kolbu langsung ada nodanya. Saya ini emosi, langsung kolbu saya ada nodanya. Saya rese, ganggu orang, langsung kolbu saya ada nodanya. Saya makar kepada orang, nah kolbu langsung ada nodanya.
Tapi kalau ruh tidak pernah ternodai, dia cuma ketutup. Yang nutupin noda kolbu itu. Jadi kolbu inilah hijab terakhirnya ruh. Ya. Ruh, sir, lub, fuad, kolbu. Tapi itu semua disebut kolbu. Wa ya'murullahu ar-ruhal amin alaihi salam. Lalu Allah perintahkan, Allah berikan SK kepada Sayyidina Jibril untuk mengumumkan ayunadiya min batshil ars fis samawati birridwan. Diumumkan di bawah aras sana, wahai Jibril, umumkan kepada penduduk langit bahwa aku telah ridha kepada si hamba. Inilah yang disebut viral di langit. Jadi nggak sembarangan ngomong-ngomong masyhur di langit, nggak masyhur di bumi, masyhur di langit. Saya nggak percaya itu. Yang ada kalau udah masyhur di langit pasti masyhur di bumi. Kecuali Allah masturkan, dan itu emang ada beberapa wali Allah masturkan. Tapi semastur-masturnya wali pasti diviralkan di kalangan wali-wali. Jadi wali kenal sama wali, nggak ada wali nggak kenal sama wali. Dan nggak ada tuh wali sindir-sindiran pakai sosial media tuh nggak ada. Wali kalau nyindir langsung pakai kolbunya, kirim langsung, tegur-teguran di sana, debat di alam sana. Kalau nggak datangi, main curiga-curigaan. Ente beneran mursyid nggak? Main curiga-curigaan nggak? Beneran orang torikot nggak? Kok suuzon sama orang? Kitab mana yang ente amalin? Ya, kita nih boleh lah banyak-banyak ijazah ya kan, banyak-banyak gelar. Ya. Tapi untuk apa gelar kalau kitab ini aja nggak beres? Antum baca kitab ini, ada kitab dia satu lagi tentang kemursidan. Pasti nggak ada yang berani ngaku mursyid. Itu semua ijazah yang tadi dipampang di atas tuh, emang di atas ada pampang ijazah nggak ada ya? Itu diturunin semua tuh, turunin semua itu. Nggak ada. Oh kalau di kampung saya begitu, kalau udah dapat ijazah taruh di depan. Ya itu mengadat sana huruf. Semoga nggak ria aja kan. Kan ria ini kan berlapis-lapis. Ya. Dan ciri-ciri orang emang dia seneng sekali dengan ijazah. Apa aja dia omongin, saya ini dapat ijazah. Ujung-ujungnya ijazah. Ya ijazah itu nggak penting. Makom antum nggak di ijazah itu. Makom kita adalah di zauq dan ma'rifat yang kita dapatkan. Mau 1000 ijazah, kolektor ijazah, antum nggak akan sampai usul kepada Allah dengan ajaztuka at-turuq as-sufiyah kullaha. Aku ijazahkan kamu semua tarekat, termasuk tarekat Azaziliyah. Apa tarekat Azaziliyah? Sombong, belagu, suuzon, masuk ke situ. Qabil tuh ya, salam. Hati-hati ya. Jadi udahlah teman-teman, kita mau dibilang orang apa sesat tuh biarin aja ya. Kalau wali mau wali ya omongannya bapak wala ya. Tapi kalau walinya wali sosial media ya ngomongnya di sono aja ya, di alam maya. Ilmu begini ada nggak di Google? Anda mau tanya antum, ilmu begini ada nggak di Google? Terus kalau mau mengecek kebenaran ilmu ini bisa nggak dicek di Google? Paham maksudnya kan? Cek dulu nih ilmunya Ar-Razi ini ada nggak di YouTube? Muhadasah Mu'alimi, Muhadasah Khidriyah, lah nggak ketemu. Ada ini untuk kitabnya. Ya Allah, ya Allah. Kadang saya gregetan juga, tapi saya minta ampun kepada Allah kalau masih gregetan. Maaf do ya, ente jadi korban mulu dong. Dah tua. Allah itu kalau sudah senang sama hambanya, Allah kasih pengumuman, inni uhibbu fulanan, aku jatuh cinta kepada orang ini. Fa'ahibbahu, maka wahai Jibril cintailah dia. Lalu Jibril turun ke langit ke-7 dan membuat pengumuman, buat status. Jadi Jibril ini punya sosial media langit, alam Jabarut dan Malakut. Jabarut, Facebook Jabarut, ada Facebook Malakut. Apa kata Jibril? Wahai penduduk langit, ketahuilah
sang pemilik langit dan bumi mencintai si fulan. Fahibbuhu, maka karena dia mencintai fulan, maka cintailah si fulan. Maka semua penduduk langit menyertakan nama orang ini dalam doanya. Nama yang mana itu? Nama KTP. Nggak laku di sono. Jibril pas turun nganter Nabi ke kota Yasrib. Itu Jibril nggak tahu nama kotanya Yasrib. Bukan nggak tahu, nggak nyebut. Karena dalam bahasa Jibril, ini negeri subur dari zaman masa Banul Jan, masa manusia purba. Madinah itu disebut negeri yang subur. Bahasa Arabnya Thayyibah. Padahal nama kotanya Yasrib. Maka antum nih kalau ketemu Jibril, ketemu Nabi Muhammad sekarang, dia nggak akan sebut Indonesia. Dia pasti sebut dengan bahasa Arab lama, negeri Jawi, ya, atau Al-Hind, Asy-Syarq, Aqsal Hind. Bahasanya begitu. Dulu negeri ini disebut Hind atau Jawi. Dua itu aja. Kalau nggak Hind, Jawi. Kalau ngikutin Syekh Abdul Rauf dulu ketika laporan kepada Syekh Ibrahim Al-Qurani, Syekh Ibrahim mengatakan Al-Jawiyun, ashabi Al-Jawiyin, saudara-saudaraku orang-orang dari Bani Jawi, dari Nusantara. Disebut Jawi. Ini malaikat nih turun, dia nggak pakai alamat GPS yang dibuat Yahudi itu. Nah, dia punya alamat sendiri, dia punya GPS langit. Maka istilah dia di sana terhadap nama-nama di bumi tidak sama dengan istilah kita. Dia nggak kenal negara Saudi, yang dia tahu cuma Mekah, Madinah, Haramain. Ya, nggak kenal dia. Ya, jadi antum nih dikenal di sisi Allah bukan dengan nama KTP. KTP kan baru ada sekarang, itu bid'ah itu. Ya. Dulu nggak ada nama KTP. Dulu orang setiap kali pulang haji bawa nama baru. Muhammad Darwis pulang-pulang namanya Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ya kan? Dulu ada Syekh siapa gitu, pulang-pulang ganti nama. Itulah tradisi penamaan. Nama walayah atau nama ruh. Itu dari dulu sudah ada tradisi itu. Ya. Jadi yang saya bahas tentang nama ruh itu bukan ilmu baru. Itu tradisi lama yang pernah dilestarikan orang dahulu. Terus nama antum berubah menjadi nama aneh-aneh. Musa Wardi. Musa masih oke. Wardi apa artinya? Oh, Mawar. Zul Asfi masih oke. Yang lucu ini nih, dokter ini. Al-Domi. Itu alif lam terus do. Atau al-dommi. Wah, lain lagi artinya. Ad-dommu wal wat'u. Kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Kan pakai do, al-dom. Nama ente Apriyadi, itu nggak dikenal malaikat Apriyadi. Ya. Kalau Rokin kan ruku terus dia. Ada yang lucu lagi nih, pengantin baru, Hengki, ya nggak? Gimana cara manggilnya? Ya Hengki, kan gitu loh. Nggak, nama dia ada nama walayah namanya. Nama walayah itu pasangannya adalah Al-Asmaul Husna. Asmaul Husna. Maka ketika Nabi mengatakan Ahabul Asma ilallah Abdurrahman, itu nama walayah. Nama yang paling disukai Allah adalah nama Abdurrahman. Disukai Allah wali, itu dia. Paham? Ya. Maka hu itu bagian dari nama Allah. Huwa bagian dari nama Allah. Apa arti huwa? Huwa itu artinya hanya dia, tiada selainnya. Hanya dia, tiada selainnya. Kalau masih terbayang bersama Allah ada sesuatu, baik itu pahala, terbayang surga, berarti belum nyampe. Tauhid orang nomor 2, tadi nomor 2 tauhid muqallidin. Tauhid muqallidin ini ciri-cirinya suka cari pahala. Dia bertauhid biar dapat pahala, biar masuk surga. Itu yang nomor 2. Kalau yang nomor 3 bukan, dia cari kedamaian, cari yang masuk akal. Ini nomor 3.
Kalau nomor 4 tadi, di kolbunya yang ada adalah mencari bukan lagi kedamaian akal, tapi ketenangan kolbu. Terus nomor 1 kemana dia? Kalau nomor 1 cari aman. Tahu cari aman? Biar kelihatan aman nama orang, maka dia baca la ilaha illallah. Itu orang munafik. Sedangkan nomor 4 tadi, dia mencari kedamaian di dalam kolbunya. Maka sebelum zikir la ilaha illallah, sebutlah nama Allah di kolbu. Cari ahli zikir, belajar kepada mereka bagaimana cara nyebut nama Allah di dalam kolbu. Bagi yang belum belajar talqin zikir ya, sebut nama Allah di kolbu, baru baca la ilaha illallah. Jadi kenapa kebanyakan orang kalau zikir tidak ada rasa di kolbunya? Karena kolbunya kosong. Kolbunya belum dibacakan Allah. Makanya dalam ayat ini dimulai dari Allahu la ilaha illahu. Baca dulu Allah di kolbumu, isbat. Kalau nomor 3 tadi, orang berakal, nafi, isbat. Ditiadakan Tuhan, lalu diterima hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Kalau yang nomor 3 lain, isbat dulu baru nafi, baru isbat gitu. Tetapkan dulu nama Allah dalam kalbu, keyakinan kepada Allah dalam jiwa, baru katakan tiada Tuhan. Tiada Tuhan ini nafi, menolak. Illallah, kecuali Allah, menerima, isbat lagi. Jadi kita kalau ulang, isbat, nafi, isbat. Kalau yang nomor 3 tadi apa? Nafi, isbat. Pakai bahasa Indonesia. Nomor 3 tadi menolak lalu menerima atau menetapkan. Kalau nomor 4 menerima lalu tolak semua Tuhan, lalu kuatkan lagi, terima hanya ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, Buya, Kiai, Syekh, kata orang, masa nyebut Tuhan? Kan gak boleh nyebut Tuhan. Saya mau tanya, mana dalil yang melarang menyebut kata Tuhan? Ada gak? Jangan ikut-ikutan. Kita sudah ngaji tauhid dari kemarin-kemarin, bahwa kata Tuhan itu terjemahan dari 2 lafaz, Rabb dan Ilah. Namun karena bahasa kita ini punya kelemahan, Rabbun, Rabbul Alamin, itu berarti Tuhan yang bersifat mencipta, sedangkan Ilah berarti Tuhan yang bersifat disembah. Tuhan juga. Jadi boleh nggak diterjemah? Ya mesti diterjemahkan. Bapak Ibu bukan orang Arab. Mukanya mungkin sebagian ada yang Arab, tapi Arab maklum. Ya, aja ngomong bahasa Arab bikin bingung. Nggak usah sok-sokan Arabisasi. Terjemah aja. Kalau Arab, Arab aja. Kalau bahasa Arab, ayo ya kita jabanin. Tapi kan pusing nanti kalau menjelasin pakai bahasa Arab. Udah dijelasin pakai bahasa Indonesia aja pusing. Bener gak? Ini maksudnya apa sih? Nafi, isbat. Isbat, nafi, isbat. Itu kan pusing kan? Ya. Itu baru beberapa istilah kita pakai. Ya. Jadi bolehkah menyebut kata Tuhan? Boleh. Oh, Tuhan itu pimpinan para dewa. Mana kamusnya ngomong begitu? Ngomong pakai kamus. Jangan-jangan dia asal-asal sebut ya. Kalau bahasa Indonesia kamusnya KBBI, bukan Ustadz kamusnya. Itu namanya cocok logi. Kamus cocok logi. Enggak begitu cara kita beragama, berbahasa. Bahasa ikutin bahasanya, ya. Orang Nasrani, orang Yahudi nyebut Allah, kalau dia orang Arab Allah juga. Nyebut ilah sama ilah juga. Rob ya Rob juga, kan itu bahasa Arab.
Kalau orang kita ya dipermudah lah. Jangan diterjemah gini, tiada ilah selain Allah. Kalau anak alay diganti, ya elah. Kan jadi repot nanti. Jadi terjemah aja ya. Jadi bagaimana caranya? Ketika membaca la ilaha illallah, di kolbu sudah membaca nama Allah. Maka ayat ini dalil sebenarnya. Surat Ali Imran ayat 2. Sebenarnya ada yang lebih jelas dan kita sudah hafal semua. Ayat kursi. Ayat kursi depannya apa? Allahu la ilaha illahu. Dia Allah, dialah Allah, tiada yang berhak disembah, Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Nah, kalau ibu-ibu masih ingat tuh, bapak-bapak mungkin nggak semua pernah ikut zikir dengan saya. Di kolbunya baca nama Allah, lalu baca la ilaha illallah dengan teknik yang pernah kita ajarkan. Itu kolbunya langsung bergetar, cash kontan, ya. Tapi udah lupa ya, selamat lupa ya. Ini di kolbu. Saya ulangi, metodenya gimana? Isbat, nafi, isbat. Terjemahannya apa? Tetapkan nama Allah di kolbu, lalu tolak semua Tuhan, lalu ulangi menetapkan nama Allah. Allahu la ilaha illahu, ya. Gitu. Ada metode yang mirip dalam 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 22. Depannya huwa. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Ini digabung huwa sama Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Berarti huwa dan Allahnya digabung. Itu sebabnya ulama-ulama, guru-guru kami dulu itu ada yang mentalkinkan dipecah itu kalimat. Huwallah sendiri, la ilaha illahu sendiri, hu sendiri, Allah sendiri. Maka saya dulu waktu kecil saya belajar zikir hu Allah, itu ada zikirnya, ya. Hu Allah, ya. Dipecah lagi, hu sendiri, Allah sendiri, hu dia. Dipecah lagi, Allah. Kami dulu belajar itu satu-satu. Satu huwanya sendiri, Allahnya sendiri. Nanti ada lagi zikir ahad sendiri lagi, ahad. Kul huwallahu ahad. Ada lagi zikir as-samad, ya samad, ya samad, ya samad. Ada semua teknik itu. Cuma sayang, teknik-teknik ini sekarang dibid'ahkan oleh orang yang nggak mengerti. Padahal dulu sahabat-sahabat Nabi mereka ngambil teknik itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal waktu disiksa oleh tuannya, maka dia zikir ahad. Karena itu zikir harian dia. Kalau kita ingatnya kekasih ya, mana manggilnya gimana? Mas gitu ya. Mas. Ya, meninggal baca nama emasnya ya. Kalau yang laki-laki nyebut nama perempuannya. Sebut nama Allah. Itu yang paling ini. Huwa itu ada filosofinya. Huwa itu adalah nama membebaskan pikiran dari selain Allah. Itu rahasia dari kata hu. Hu Allah. Hu itu membebaskan pikiran dari selain Allah. Jadi orang-orang yang penakut itu zikirnya hu Allah. Misalnya takut ada kuntilanak, gundurwo, baca aja itu di situ. Bersih tar tempat tuh. Otak dia juga bersih dari horor. Di mana-mana ada makhluk selain kita. Enggak hewan, enggak malaikat, enggak jin, ada. Satu jengkal di kita Bapak Ibu, ini udah ada malaikat. Sudah ada dimensi lain jin.
Jadi kalau orang bilang rumah saya berpenghuni, ya iya, penghuninya kamu satu. Yang kedua, ada malaikatnya kalau di situ ada sholat zikir, ada silaturahim. Yang ketiga, ada jinnya. Kalau itu rumahnya muslim, maka jinnya muslim. Jin muslim tinggalnya di genteng, Bu, atau di atap itu ditinggalnya. Kalau kita habis makan, tulang-tulang kita taruh, itu dimakan sama dia. Ya, kelihatan sama jin itu ada dagingnya. Jadi tidak benar kata teman saya, ruqyahnya tidak syar'i, ngakunya syar'i. Apa kata dia? Kalau jin itu makan asap. Asap apa? Asap menyan. Ya salam, itu mau fitnah jin itu. Itu jin kalau denger, udah keselnya banget tuh. Lah masa kita ini makan asap ya? Nggak ada jin makan asap ya? Pernah dengar nggak begitu? Nggak boleh pakai menyan. Lah di zaman dulu mana ada parfum misik namanya, orang dulu nyebutnya menyan, dibakar, sama kayak bahasa Arabnya bukhur. Bukhur kan dibakar juga, sama. Mungkin kita ngelihat ada orang Hindu Buddha atau orang-orang penyembah berhala bakar dupa. Dupa itu nggak ada urusannya sama jin atau enggak. Itu masalah orang yang bakarnya, ya. Udah bersin nih, kurang tidur, Bu. Baik, ini baru nomor 4, tauhid ahli qalbu. Kita sudah sebutkan maknanya, tempatnya di mana, bacaannya apa, caranya gimana. Tinggal ketemu mursyidnya aja ya. Tauhid qalbu ini adalah tangga ihsan paling bawah. Nabi mengatakan, ihsan itu engkau beribadah seakan memandangnya, jika tidak maka merasa dipandangnya. Jadi nanti buahnya itu sholat kayak merasa diperhatiin. Tapi kalau belum, ya udah zikir yang Allah aja dulu, atau huwa Allah aja dulu, ya itu cukup kok. Naik lagi, apa nih zikirnya? Boleh disebut zikir mukhatabah, zikir dialog. Disebut tauhidnya tauhid musyahadah, tauhid memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid memandang Allah. Allah bisa dipandang nggak sama ini? Bisa dipandang dengan mata nggak Allah? Dengan akal? Enggak juga. Dengan kolbu? Enggak juga. Maka tidak ada namanya kolbu memandang Allah, itu enggak ada. Kolbu dipandang oleh Allah. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbumu, bukan kolbu memandang Allah. Ya. Lewat mana Allah memandang kolbu? Nah, ini yang disebut nanti tauhidnya tauhid musyahadah. Ini ilmunya rahasia, tapi saya sebut saja, sebut pembukaannya aja. Ini tempatnya pada ruh. Tempatnya ada pada ruh. Masih ingat ada ayat surat Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah engkau tidak memandang? Tauhid qalbu tadi yang nomor 4, dia merasa dipandang. Lewat mana dia dipandang? Lewat ruh. Ruh itulah yang memandang dia. Maka dia merasa diperhatikan. Ruh ini siapa yang memandangnya? Itulah Allah yang meniupkan ruh. Kita ini di dalam diri ini ada unsur selain tubuh ini. Saya sudah buat kajian ini berjilid-jilid, ya, dan berulang-ulang. Surat Shad ayat 72, surat Al-Hijr ayat 27, surat Sajadah ayat 7-9. Intinya sama. Allah mengatakan, aku ciptakan
tubuh jasad manusia dari tanah. Setelah tubuh jasadnya sempurna, maka aku tiupkan rohku. Maka Allah membedakan antara mencipta dengan meniupkan. Tubuh kita ini dicipta, tapi ruh kita ditiup. Bagaimana cara Allah meniup? Allah yang maha tahu. Ruh yang ditiupkan itulah yang dapat izin memandangnya. Karena ruh itu adalah tiupan dari Dia juga. Hanya Dialah yang bisa memandangnya. Maka Allah pinjamkan kepada ruh itu kembali cara memandang Allah. Nah, jika ruh kita memandang Allah disebut dengan tauhid rububiyah. Ini beda dengan rububiyah kelompok sebelah ya. Beda Bapak Ibu. Tauhid apa namanya? Jika ruh kita memandang kepada Allah disebut tauhid apa? Rububiyah. Apa artinya? Memandang peran Allah dalam keragaman alam semesta. Apa tauhid rububiyah? Memandang peran, tambahin, memandang peran keesaan Allah dalam keragaman alam semesta. Ngerti nggak maksudnya itu? Allah itu esa. Ibu lihat ada pohon, ada kita, ada langit, ada bumi. Dalam memandang itu semua, kita punya keyakinan bahwa semua ini diciptakan dengan kunnya Allah. Nah, maka ini tauhidnya, lafaznya ada pada kun fayakun. Ya, apa lafaz tauhidnya? Kun fayakun. Kalau diurai jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah apa maknanya? La qudrata wa la iradata illallah. Itu cara ngurainya. Tiada kudrat, tiada iradat, tiada kuasa, tiada kehendak, kecuali semuanya adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nama tauhidnya apa? Tauhid rububiyah. Jadi bagi kita tauhid rububiyah ini bukan sesuatu yang berbeda dengan uluhiyah dipisah-pisah terus bertentangan, enggak. Rububiyah ini satu paket dengan uluhiyah. Ini cuma beda makom. Oleh kelompok sebelah beda. Bagi mereka tauhid rububiyah itu tauhidnya orang musyrik. Tauhid sekalian kelompok mereka. Bahkan disamakan tauhid musyrik, tauhid filosof, tauhid ahli kalam, tauhid kelompok yang berbeda dengan dia. Kelompok Asy'ariyah disebut cuma sampai rububiyah, Sufi cuma sampai disebut dengan rububiyah. Ini gak adil. Jadi kelompok sebelah nyebut rububiyah itu gak adil. Dan aneh, kok disebut tauhid orang musyrik? Loh, ada emang tauhid orang musyrik? Musyrik artinya apa musyrik? Menyekutukan Allah. Tauhid mengesahkan Allah. Nyambung nggak? Tauhid musyrik nyambung nggak? Nggak nyambung, ya. Jadi tauhid rububiyah versi kita berbeda definisi dengan tauhid rububiyah versi kelompok yang menganggap kita ini sesat. Kita sih nggak anggap mereka sesat, cuma anggap kita berbeda. Udah, ya. Kita beda bro, gitu ya. Anda sesatkan kami, urusan Anda. Tapi kami tidak ada urusan dengan itu. Urusan kami tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perannya mengatur alam semesta. Tubuh kita ini banyak unsur enggak? Ada unsur air, ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur udara. Oleh orang Cina ditambahin unsur logam. Ya, tapi bagi kita logam itu bagian dari tanah. 4 unsur. Jadi ini tubuh ini kalau diurai 4 anasir namanya. Ya, 4 anasir. 4 unsur ini siapa yang kemudian mengatur alurnya dalam tubuh? Inilah yang disebut masing-masing 4 ini ada alamnya. Disatukan oleh Allah menjadi padu. Rabbul alamin,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang Rabbi, yang memadukan, yang menyatukan alam semesta dalam keesaannya dengan keesaannya. Ya. Jadi Allah tetap sendiri meskipun yang diurus banyak. Itu tauhid apa tadi? Tauhid rububiyah. Maka orang ini dia memandang apa aja, di situ dia melihat peran Allah. Itu. Dia lihat dirinya, lihat satu helai rambut di badannya, yang dia pandang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada yang lebih tinggi. Kalau tadi sifat yang berganti, sekarang bukan lagi, namanya tauhid musyahadah, atau disebut juga tauhid uluhiyah. Tadi musyahadah nama depannya sudah ada, kita tambahin ini musyahadah uluhiyah, ada musyahadah rububiyah. Ini musyahadah uluhiyah. Apa arti musyahadah uluhiyah? Itulah yang terkandung dalam surat Thaha ayat 14 dan surat Al-Ikhlas ayat pertama. Wahai Musa, kata Allah, la ilaha illa ana. Wahai Musa, tiada yang berhak disembah, yang berhak dituju, yang berhak dipuji kecuali aku. Ini yang ngomong siapa? Allah. Jadi Allah mengesakan dirinya dengan dirinya, nggak perlu alam. Kalau tadi rububiyah itu Allah mengesakan dirinya pada alam semesta, maka kita pandang semua alam, semuanya bergantung kepada keesaan Allah. Seandainya negara Indonesia ada 2 presiden, kacau nggak? Jangankan 2 presiden, baru 2 calon presiden beberapa tahun lalu udah pecah kepala kita ya, bener nggak? Udah pusing kita sudah. Gimana kalau 2 pemilik alam semesta? Jika ada 2 Tuhan di alam ini, negeri ini hancur, negara ini hancur, semua alam semesta hancur. Tauhid musyahadah uluhiyah ini, Allah memandang keesaannya di dalam dirinya, di dalam zatnya. Dan ini rahasia di dalam rahasia, saya tidak boleh menjelaskan kecuali sampai di situ saja. Ya, inilah yang disebut dengan ihsan level tertinggi. Engkau memandang, engkau sholat seakan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bukan dengan kolbu, itu dengan ruh. Nah, ini beberapa guru, kiai, mursyid itu keliru. Dia sebut memandang Allah dengan kolbu. Itu salah fatal. Kolbu itu masih ada ruangnya, masih ada tempatnya, masih ada arahnya. Allah tidaklah berarah. Dialah yang menciptakan arah. Tidak beruang, karena Allah lah yang menciptakan semua ruang. Ruh itulah. Apa istilahnya tadi? Tauhid ulu. Apa artinya? Allah mengesakan dirinya di dalam dirinya, nggak ada alam. Ini yang disebut ahadiyah. Kul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Jadi ahad artinya belum ada alam, belum ada aras, belum ada langit, belum ada kursi, belum ada budak perempuan yang nanya di mana Allah, belum ada. Ya, Allah dulu sendiri, sekarang masih sendiri nggak? Masih sendiri. Kalau Allah bilang Allah bersama alam, musyrik. Allah tidak pernah bersekutu keberadaannya, berserikat keberadaannya dengan alam. Maka ayat yang menyebutkan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada, bukan berarti bersama berdua. Saya mau tanya,
masih kelihatan nggak bulan cahayanya kalau matahari terbit? Masih kelihatan nggak? Kita ini kegelapan, Allah itu cahaya. Masih ada nggak kegelapan kalau cahaya terbit? Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Kita ini langit bumi yang gelap. Allah cahayanya. Masih ada nggak kegelapannya? Udah nggak ada lagi. Ya. Maka tidak bisa digandengkan antara gelap dan cahaya. Kita ini gelap, Allah terbit dengan nurnya, hilanglah kita. Apa maksudnya? Jika Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba, maka habislah hamba. Itulah makna kalam ulama. Siapa yang kenal diri, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, hilanglah dirinya. Man arafa nafsahu fana, man arafa rabbahu fana nafsahu, ya. Siapa yang kenal Allah, maka dirinya binasa, dirinya tiada. Nabi Musa waktu beliau meminta bertemu Allah, masih ingat ceritanya? Itu Allah hanya menunjukkan satu percikan cahayanya. Oleh Sayyid Ahmad bin Idris al-Idrisi, Imam Idris, ya, beliau mengatakan itu cahaya disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya. Dalil Nur Muhammad ada di situ. Jadi yang diperlihatkan Allah kepada bukit, kepada gunung, lalu gunungnya hancur, itu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa cahaya Nabi menghancurkan gunung? Masih ingat nggak ada ayat tadi surah Al-Hasyr ayat 22, sekarang ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Seandainya Quran ini diturunkan ke bukit, ke gunung, gunung hancur, binasa, tertunduk, khashi'an mutasaddi'a. Nabi itu ditanya sama Aisyah, apakah akhlak Nabi? Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran cahayanya cahaya Nabi. Nyambung? Nyambung nggak? Belum nyambung ya? Saya ulangi ya. Nabi Musa nggak sanggup melihat cahaya. Cahaya itu diperlihatkan ke gunung hancur. Tadi Sayyid Ahmad bin Idris al-Idrisi bilang cahaya itu namanya cahaya Nur Muhammad. Sayyidah Aisyah ditanya, Nabi Muhammad itu akhlaknya apa? Al-Quran. Maka cahaya Nabi ditunjukkan ke bukit, hancur bukit. Karena kalau cahaya Quran itu diturunkan kepada bukit, pegunungan, gunung hancur. Itulah rahasianya kenapa waktu Nabi naik ke atas gunung Uhud bergoyang. Goyang Uhud yang kita lihat, mungkin sebagian besar sudah pernah ke gunung Uhud, ya, benar. Itu gunung yang sangat tegar, perkasa itu, ketika Nabi naik ke atasnya, dia bergetar. Karena Nabi itu adalah hakikatnya Al-Quran. Hakikatul Al-Quran, akhlaknya Quran, nur korbunya nur Quran. Yang dulu nurnya beliau jika diperlihatkan ke bukit hancur. Berarti gunung Uhud ini gunung terkuat di alam semesta, di bumi. Maka ulama kita menyimpulkan beberapa kalam Nabi tentang bukit Uhud, gunung Uhud, bahwa gunung Uhud ini ketika nanti kiamat terjadi, gunung Uhud masih Allah pertahankan. Karena satu-satunya gunung yang bisa bertahan ketika ada Nur Muhammad ada, itu cuma gunung Uhud. Jangankan Nur Muhammad, tubuh Nabi Muhammad ada di atasnya, gunungnya tidak hancur. Maka apa pelajaran di sini? Pelajarannya adalah jika ingin kita mati, tubuh kita nggak hancur, maka leburkanlah cinta kita, baik kolbunya ataupun pikirannya ataupun jasadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.